barangkali pertama silakan Ustadz Rizal dulu, silakan Buya. Alhamdulillah. Syukuran Rob. Bu Uci tadi ada holistik ya, saya dulu pernah mendengar holistik gitu ya. Secara detail holistik apa? Katanya setiap penyakit itu disebabkan oleh makanan dan mengalir ke darah. Maka holistik itu yang pertamanya adalah darahnya yang dilancarkan. Gimana tuh Dr. Uci untuk lengkapnya tentang holistik? Ya, terima Baik, kasih silakan Bu ya, ya. silakan Ya, Bu. ya. Terima kasih Bu ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan holistik itu apa? Asal katanya artinya sebenarnya menyeluruh Bu ya. Menyeluruh Jadi ya. menyeluruh. Jadi paripurna atau di bahasa Indonesia kan holistik itu adalah paripurna. Jadi WHO sendiri sebenarnya menyampaikan bahwa pengertian sehat itu adalah kondisi yang sejahtera, baik secara fisik, jiwa, dan sosial. Dia ambilnya 3. Jadi WHO menyampaikan sampai saat ini bahwa sehat itu adalah 3 komponen, yaitu sehat jiwa, sehat fisik, dan sehat sosial. Nah, itu yang disebut sebagai holistik versinya WHO. Gitu. Di UCI bilangnya ini paripurna. Protokol kesehatannya di disertasi UCI bilangnya paripurna. Kenapa? Karena pilarnya bukan hanya 3, tapi kami meneliti pilarnya adalah 5, seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi sebenarnya Undang-Undang Kesehatan kita itu 5 Bu ya. Ketika berbicara tentang sehat, ada sehat fisik, sehat jiwa. Di dalam disertasi UCI ambilnya adalah sehat emosi. Kalau dalam bahasa Quran, jiwa itu disebutnya sebagai ruh, bahasa Inggrisnya soul. Kalau mental itu disebutnya sebagai akal, emotion itu al-atif lah. Jadi Uci mengambilnya yang emosi saja, yang respon seperti tadi marah, sabar, syukur, itu masuknya ke dalam emotion. Kemudian ada sehat spiritual, ini juga tidak dibahas di Kementerian Kesehatan dan WHO. Kemudian juga tentang sehat sosial tadi dan sehat jiwa. Jadi yang dimaksud dengan holistik itu menyeluruh. Kebetulan Uci punya klinik namanya Klinik Rumah Sehat Indonesia, Holistic Healing Clinic. Maksudnya holistik kita nggak cuma lihat diabetes, kasih obat diabetes, tapi ada pola hidup yang harus diperbaiki. Dilihat juga bagaimana hubungan sosial dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Dilihat juga bagaimana ibadahnya. Karena kalau obat itu kan sebenarnya sifatnya hanya sementara ya Bu ya. Hanya sementara gitu. Jadi suami juga alhamdulillah di balik resepnya sekarang sudah nulisnya resepnya adalah resep sehat paripurna. Bukan hanya diberi obat gitu, tapi harus Ibu ini obat penghilang sakit kepala ya, penghilang letih, capek. Tapi ini sementara. Kalau mau benar tahajud gitu. Terus misalnya kalau seperti itu Bu ya, kira-kira mohon izin. Ya, syukuran Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Rizal. Sudah ada yang raise hand nih, orang Palembang. Silakan Pak Sabtu Anam, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Profesor Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Dr. Uci Nasution, Buya Rizal, dan Profesor Hairil yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya masalah paparan materi pada pagi ini. Judulnya sangat menarik, sehat paripurna berbasis Al-Quran. Kalau kita mengacu pada ayat surat Al-Isra ayat 82 yang tadi disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar atau obat. Nah, kalau penawar sebagai obat spiritual atau psikologi itu mudah dipahami kan. Artinya dengan memahami Al-Quran, dengan meresapi ayat Al-Quran, itu hati kita bisa menjadi tenang. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 2 tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, tambahlah imannya. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, surat yang ke-13, sesungguhnya hanya mengingat Allah sajalah orang bisa menjadi tenang. Nah, ini bisa kita pahami secara psikologis. Nah, tetapi bagaimana pemahaman secara sains bahwa Al-Quran itu bisa memberikan kesehatan secara fisik? Nah, itu yang utama yang ingin saya tanyakan Bu Dokter.
Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dr. Uci. Baik, terima kasih Pak Anam atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau jawabannya kurang bisa dibantu oleh para guru yang ada di sini. Ketika saya akan menulis disertasi ini, itu juga yang menjadi pertanyaan. Tapi alhamdulillah kemudian ditunjukkan Allah kepada sebuah hadis Pak Anam yang menyatakan bahwa ketika itu ada kejadian bahwa para sahabat sedang berjalan, kemudian bertemu dengan kepala sukunya disengat oleh kalajengking, beracun, kemudian bertanya, adakah di antara kalian yang bisa membantu menyembuhkan kepala suku kami gitu. Kemudian ada satu sahabat yang kemudian memegang tangan tersebut dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian ternyata penyakitnya sembuh. Kalau kita lihat dari kisah ini, yang sakit bukan fisiknya, yang sakit adalah sakit secara fisik yang ternyata bisa diobati dengan membacakan Al-Quran. Kemudian ditarik lagi yang tadi Uci sampaikan Pak Anam, bahwa tubuh manusia ini kan terdiri dari darah, terdiri dari pembuluh darah. Yang ternyata hasil risetnya bahwa ketika riset terbaru Dr. Agus Rahmadi, ini sahabat Uci dan menurut Uci luar biasa ya Prof. Mungkin nanti kita bisa minta hadir di sini juga Dr. Agus Rahmadi, karena S1, S2, S3-nya semuanya tiga dan beliau mengambil bidangnya agama, kesehatan karena dokter spesialis biomedik. Dia meneliti bahwa sel-sel di dalam tubuh itu ternyata berpengaruh ketika diintroduce. Kita lihat ada satu tokoh di Jepang yang juga meneliti air, ketika dikasih informasi maka struktur dari airnya akan berubah gitu. Walaupun ini kemudian ditentang secara medis, karena kalau kayak gitu nanti obat-obatan nggak laku dong ya. Semuanya bisa dengan dibacakan Al-Quran, semuanya bisa dengan didoakan. Tetapi riset-riset yang mendukung ke arah sana itu sudah sangat banyak. Jadi kalau menurut Uci, pengobatan secara fisik itu di zaman sekarang perlu dilakukan untuk dua hal yang sifatnya adalah eksidensial. Misalnya terjadi pendarahan, terjadi serangan jantung. Tentu protokol kesehatan tidak bisa cepat untuk meresponnya. Tetapi untuk maintenance-nya, untuk pola preventif, promotif, dan rehabilitatifnya, juga kuratifnya, itu sudah bisa dilakukan dengan protokol kesehatan perspektif Quran ini gitu. Bahkan ada beberapa teman, mohon izin, ini mungkin kisah terdekat dari Uci gitu ya, ketika dalam kondisi bahwa ini sudah cancer stadium 4B, dirawat di Darmais 2,5 tahun, bone cancer, ini dekat sekali adik Uci, dan menurut dokter bawa pulang, kasih makanan yang dia punya. Pada saat itu yang dilakukan kemudian adalah pendekatan spiritual dan sosial yang sangat kuat kepada beliau gitu. Tidak pernah hate sampai dengan saat ini, Prof. Tetapi anaknya ada anak ke-7 sekarang, punya rumah Qurannya sudah ada 1.000. Jadi ini buat Uci, kenapa itu juga menjadi latar belakang subjektif yang Uci melihat bahwa ternyata penyakit-penyakit fisik ini, Quran ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya fisik gitu, tetapi dalam kondisi tertentu Allah memberikan pemahaman, memberikan ilmunya kepada para dokter-dokter dan profesor spesialis di bidang sana untuk lebih cepat. Tetapi Uci meyakini bahwa Quran itu bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit fisik karena testimoninya sudah sangat banyak terjadi bahwa ternyata dengan melakukan instrumen Quran ke dalamnya, memperbaiki pola hidupnya, itu penyakit fisiknya bisa ikut tersembuhkan atau terkoreksi atau terperbaiki. Begitu barangkali Pak, mohon izin. Baik, barangkali Pak Samsul masih ada? Cukup? Jadi begini ya Pak, saya pernah baca itu bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah dan baca Al-Quran itu kadar gulanya bisa menurun gitu. Nah, penelitian secara empiris itu bisa nggak dijelaskan gitu Pak? Oh ya, itu izin Pak, itu sudah dilakukan. Nanti Bapak bisa cari di Google, itu sudah ada kok ketemu. Itu dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran, para dokter spesialis penyakit dalam, bahwa zikir itu bisa menurunkan diabetes. Jadi prosesnya seperti ini, karena Uci lakukan. Jadi pasien datang, kemudian dikasihkan cara bernafas dan berzikir ulangi pagi dan petang. Kenapa para dokter ini memakai pagi dan petang? Karena Qurannya bunyinya pagi dan petang. Kemudian sebelum melakukan dites darahnya, setelah melakukan dites darahnya, karena untuk gula darah kan percobaannya relatif lebih murah. Dan itu didapat sebuah kesimpulannya. Nanti kalau Bapak berkenan, Uci bisa kasih disertasinya. Jadi sudah ada 3 yang di UGM diteliti.
Yang pertama penyakit diabetes, yang kedua autoimun ya, Prof. Kita tahu kalau autoimun itu kan kalau udah kambuh disentuh aja sakitnya luar biasa gitu. Kemudian juga yang ketiga itu juga hipertensi. Jadi diukur sebelum zikir dan sesudah zikir, dan ini sangat mudah sekali diterangkan sebenarnya karena tadi bahwa tubuh manusia terdiri dari air dan darah. Ketika kita melakukan proses spiritual itu ternyata tubuh menjadi relax, otak mengeluarkan hormon-hormon kesembuhan, dopamin, endorfin, serotonin, kemudian juga oksitosin. Itu kenapa berpelukan suami istri menjadi satu hal yang penting karena hormon oksitosinnya kemudian keluar gitu. Jadi menurut Uci dengan tubuh ini adalah air terdiri dari banyak sel. Penelitian Dr. Agus, penelitian Dr. Dedi, Prof. Soleh, ini sudah menjadi sebuah bukti penyakit fisik yang bisa disembuhkan dengan protokol sehat spiritual berbasis Quran, atau kalau mau keseluruhan protokol sehat paripurna. Gitu, mohon izin. Iya, ya. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas penjelasan. Terima kasih, kembali kasih, mohon maaf kalau kurang. Baik, terima kasih. Cuma pada prinsipnya yang menyembuhkan, yang menyakitkan kita, yang menyebabkan kita sakit adalah Allah SWT. Nah, cumanya caranya itu ya bermacam-macam ya. Kami punya pengalaman juga, banyak pasien, anak-anak dan sebagainya, dia belum diobati, belum ketemu dengan kita, baru mendaftar saja di tempat praktek, katanya begitu sudah turun ya. Nah, gimana tentunya? Jadi betul tadi mekanismenya itu melalui dari saraf-saraf tertentu, hormon-hormon tertentu, sehingga panasnya bisa turun, ya. Begitu Pak Samsul, terima kasih. Ya. Kemudian, Pak Profesor Eril ya. ya. Prof, tambah sedikit lagi barangkali kalau Ya, dilihat ini di dalam disertasinya Uci di bab 4 itu membahas tem dan isyarat Al-Quran tentang protokol kesehatan dan perilaku sehat. Itu jelas sekali semua, karena kalau kita nulis di perguruan tinggi ilmu Quran, kita minimal harus pakai 7 tafsir dari satu ayat yang kemudian kita tafsirkan tadi surat Al-Isra misalnya. Semuanya menyatakan bahwa kata asifa berasal dari kata safa yang berarti kesembuhan atau penyembuhan. Konsep ini mencakup pemahaman bahwa Allah adalah sumber segala kesembuhan, baik fisik maupun spiritual. Dalam Al-Quran, Asifa menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Penyembuh yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menyembuhkan segala penyakit, baik yang bersifat fisik maupun batin. Jadi betul sekali bahwa yang menyembuhkannya itu adalah bukan kita. Jadi kalau kita jadi terapis, jadi dokter, dan kita paham Quran, enak. Karena kita tahu penyembuhan itu adalah jika penyakit itu semua bisa disembuhkan kalau Allah berkehendak gitu. Jadi tugasnya kita adalah berusaha dan berserah. Tetapi ternyata Quran itu benar-benar menyampaikan bahwa tidak ada kata sifat itu yang sifatnya berasal dari manusia. Semuanya kesembuhan itu sungguh-sungguh berasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di Quran surat Yunus, di Quran surat Yunus ayat 10:57 semuanya menyampaikan sembuh itu sumbernya adalah dari manusia, dari Allah. Kita ini manusia hanya jadi wasilah. Seperti itu, Prof. Tambahannya barangkali. Baik, terima kasih. Barangkali mendapat keyakinan kita terhadap agama kita. Kemudian, alhamdulillah peserta hari ini cukup banyak, lebih dari ini 236 ya. Sudah ada yang raise hand, cuma saya kembali ke kolom chat aja dulu. Ini ada Ibu Ernoviana. Nah, saya pencinta olahraga jalan, tapi sekarang lutut terasa sakit waktu berolahraga jalan. Apa alternatif lain untuk olahraganya? Terima kasih dok. Ini menyindir saya nih, ya, saya juga sakit dengkul ya. Silakan Dr. Uci. Ya, jadi kalau sakit dengkul nggak usah lama-lama. Di sini ada Uni Meli ya. Karena Uni Meli itu tempat saya curhat. Saya baru saja mengalami sakit dengkul, Prof. Di mana dengkul saya itu 30-40% membesar. Sakitnya tentu luar biasa, jalan harus dipapah. Tapi yang pertama saya lakukan ketika itu adalah saya merasa bahwa ini pesan cinta dari Allah. Yang pertama kali dilakukan tentu menerima bahwa ini adalah sakit dan pesan cinta dari Allah. Kemudian introspeksi diri, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan, saya pergi untuk foto dengkul saya dan ditemukan bahwa ada OA di dengkul saya gitu.
Kemudian saya tanya sama suami apakah mau pakai obat atau herbal karena beliau dokter spesialis penyakit dalam, dan saya putuskan saya menggunakan herbal. Setelah dilakukan herbal dan terapi, 80-90% penyakitnya itu hilang. Nah setelah itu hilang maka kita jalan lagi. Jadi ibu tadi kalau bertanya, selesaikan dulu kalau kaki dengkulnya sakit, ini pasti ada inflamasi. Inflamasinya diperbaiki dulu, mau dengan herbal, mau ke dokter boleh. Setelah itu lakukan lagi. Ini saya mesti bilang di sini ada guru saya, Damas, udah Maswar gitu ya. Damas ini adalah sama dengan suami dan saya praktisi di terapi Lintinkung gitu. Di Lintinkung itu banyak yang sudah stadium 4 OA-nya harus dioperasi. Saya kemarin stadium 2. Tapi dengan latihan, Masya Allah gitu ya, dengan mengolahragakan ini, si massa ototnya ini bisa membaik kembali. Jadi kalau terasa sakit di dengkul, nggak boleh dipaksa dulu, inflamasinya diperbaiki dulu. Setelah itu tetap latihan lagi. Insya Allah Allah bukakan jalan keluar. Jalan kaki itu sudah olahraga yang paling light. Atau sementara di kolam renang Ibu. Karena masa jenis air lebih tinggi, jadi jalannya di kolam renang. Nanti sampai kondisinya membaik dan kembali lagi. Jangan berhenti untuk berjalan pokoknya. Karena jalan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Damas ini sudah pakai sumbet-sumbetan, kemudian olahraga dokternya bingung ngapain aja gitu. Dan tadi malam suami saya memberikan riset terbaru itu bahwa benar-benar ada profesor baru, Prof mohon izin di UI yang beliau baru saja jadi guru besar di bidang kesehatan olahraga, dan benar-benar exercise is medicine. Jadi bukan obat is medicine, tapi exercise is medicine. Beneran itu sudah diriset oleh seorang guru besar bagaimana mengembalikan kondisi dan kesehatan tubuh dengan cara mengolahragakan tubuh. Karena Allah ciptakan memang tubuh ini harus berolahraga. Ini hari ini ada 235 orang yang hadir. Mudah-mudahan mulai hari ini bisa membantu untuk menghilangkan Indonesia sebagai negara paling mager di dunia. Karena jalannya sedikit sekali, Prof. Kalau jalan hanya dari kamar mandi, ke dapur, ke ruang makan, ke tempat tidur. Uci pernah coba, itu kayaknya cuma 200-300 langkah sehari. Padahal minimal untuk sehat, risetnya menyatakan kita butuh minimal itu sekitar 6.000 langkah. 6.000 langkah itu 30 menit. Gitu. Pakai jam tangan Bapak Ibu yang ada penunjuk langkahnya. Jadi Uci juga seperti itu gitu. Kadang-kadang merasa bersalah kalau nggak sempat jalan, karena memang jalan itu solusi yang sangat luar biasa. Atau olahraga apapun, jantung sehat, Lintinkung dan lain sebagainya, tapi tubuhnya digerakkan. Karena tadi darahnya dipompa itu 7.000 liter masuk dan keluar dari jantung. Kalau kitanya mager, meneng baik, ya pasti terjadi frozen kan jadinya. Terjadi sumbatan karena kurang bergerak. Apalagi terlalu banyak duduk. Itu barangkali tambahan dari Uci. Baik, gimana Bu Erno? Ya, Diana cukup? boleh saya minta tambahan, Prof? Ya silakan, gimana? Terima kasih Dokter Uci. Untuk herbalnya itu boleh saya tahu, Dok? Apa yang harus boleh. Saya pakai herbalnya kebetulan karena rekan sejawat dari Dr. Agus Rahmadi sih, karena beliau menurut saya orang yang pemahaman Qur'annya luar biasa. Nanti saya boleh nanti Ibu japri saya ya, nomor handphone saya ada, nanti bisa hubungi klinik sehatnya juga untuk herbalnya. Tapi yang paling penting Ibu, Masya Allah, ini PR saya juga, dan mungkin buat teman-teman lain, Kementerian Kesehatan itu sudah kasih berat badan yang ideal. Tadi ada di disertasi Uci tentang sehat fisik tadi di slide-nya. Berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurang 100 plus minus 10%. Jadi kalau tinggi Uci 160, maka harusnya 160 dikurang 100 itu adalah 50 kg. Kemudian ditambahkan 10%, dikurangi oleh 10%, itu masih dalam range. Uci juga belum dalam range, Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng. Jadi jangan salahkan dengkul kita kalau dengkul kita sakit, tapi coba timbang dulu berat badannya, berapa berat badan kita kelebihan. Itu PR kita. Karena WHO dan Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa berat badan yang berlebih atau obesitas itu adalah sumber 10 penyakit sistemik. Jadi dari mulai jantung, diabetes, gagal ginjal, itu 10 penyakit, termasuk juga skeletal
nyeri sendi itu disebabkan oleh itu gitu. Si dengkul mesti angkat tubuh kita ini yang 60-70 kilogram selama 24 jam, sementara kita tidak mengolahragakan otot-otot yang ada di dalam tubuhnya, dia kecapean dan keberatan, apalagi ketika umurnya mungkin sudah di atas 50-60 tahun. Itu barangkali tambahannya, mumpung Uci inget ya. Yuk abis ini ditimbang berat badannya, kita ikutin Rasulullah dulu, berat badannya sudah ideal atau belum, olahraganya, jam tidurnya diperiksa dulu gitu. Jadi kedokteran medis itu sangat dibutuhkan untuk kondisi emergensi dan untuk membuat parameter bener nggak sih tubuhku ini sehat gitu. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau sakitnya dengkul, kemudian tidak bisa olahraga, tadi bilang berenang ya, atau masuk dalam air di mana berat kita tinggal 1/7. Jadi kalau berat 70 tinggal 70 tinggal 7 kilo di sana ya. Cuma kalau bisa juga, kalau memang bisa pakai juga sepeda statis yang barangkali yang juga kurang tekanannya ke dengkul ya gitu ya. Baik, tadi sebetulnya ada Pak Raffles Chan tadi yang raise hand. Apakah masih ada Pak Raffles? Oh ya, biar Raffles Chan. Kalau tidak ada, sudah saya lanjutkan ke Ibu Nina Rahayu Pusdiana. Silakan Bu. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini betul-betul dapat pencerahan dari Dr. Uci. Terima kasih dokter. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada salah satu cara pengobatan diabetes, hipertensi dan sebagainya itu dengan zikir pagi dan sore hari. Kalau boleh di-share dokter, zikir apa yang harus dibaca? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Uci. Ya, kalau di tadi Fakultas Kedokteran UGM itu dibacanya kira-kira 20 menit, Ibu. Zikirnya itu boleh sebenarnya yang kita mau. Jadi bisa la ilaha illallah, bisa hasbunallah, bisa subhanallah. Jadi di dalam penelitian tersebut itu zikir-zikir utama yang diberikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi zikirnya sebenarnya zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah semuanya. Jadi pagi hari 20 menit, kemudian petang hari 20 menit gitu. Ya, terima kasih dokter. Sami-sami, Bu. Baik, terima kasih. Sebetulnya di kolom chat ini ada dari Ibu Roziah, ini Bogor. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Izin Bunda beritahu dong herbal untuk OA ya, karena dia sudah stadium 3-4. Barangkali Dr. Uci kalau tidak berkeberatan boleh diposting di kolom chat ya. Terima kasih ya. Boleh, ya. Kemudian raise hand yang berikutnya silakan Ibu Sispa Yeni. Silakan Bu. Ya, Prof, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dokter Uci, aku mau tanya tentang, aku pernah, maksudnya sekarang itu ditemukan bahwa aku kena asma gitu ya. Jadi kasus asma ini sekarang aku lagi kayak flu. Memang ini suaranya bintang ya. Bintang ini ada sekitar 2 minggu ini. Mungkin masih aku nggak tahu apakah efek dari sakit aku yang asma kemarin gitu ya. Asma itu mendadak, jadi awalnya batuk pilek biasa 6 hari di rumah, terus sampai sesak nggak bisa napas, akhirnya ke rumah sakit dan dirawat. Setelah 6 hari baru ketahuan bahwa itu infeksi parunya mengacu ke asma ya. Jadi memang udah di vonis dokternya bahwa aku kena asma gitu kan. Nah, jadi sekarang masih tidak dikasih obat, jadi aku hanya dikasih alat hisap gitu, hisap untuk ngerapiin apa ya yang nyesek di dada mungkin gitu ya. Jadi nah, tapi 2 minggu terakhir tiba-tiba aku ada flu-nya itu nggak yang encer gitu. Jadi dia tiba-tiba kalau dia mau keluar dia ngedadak keluar begitu aja dan banyak gitu. Terus kalau batuk saat ini batuk masih ada sedikit, jadi dia kental kayak gitu, jadi agak sulit dikeluarkan sampai membuat iga aku di kanan bawah gitu sampai sakit. Jadi aku pikir waktu itu ada apa
ada apa-apa dengan area payudara ya, karena di samping payudara sampai seperti itu. Mungkin karena aku suka batuk, memaksa dia keluar, mungkin jadi juga aku sampai sakit. Tapi sekarang udah oke, udah nggak apa-apa. Nah, yang ingin aku tanyakan saat ini nih ya, di kondisi sekarang ini batuk pilek itu sangat cepat dan maksudnya cepat orang kena virusnya ya atau bakterinya itu, yang membuat batuk itu bertahan sangat lama ya. Maksudnya di lingkungan aku tinggal, di keluarga juga ada. Jadi memang apakah batuk pilek yang sekarang ini virusnya memang sangat kuat? Orang-orang bilang strong banget ya sekarang yang batuk pilek yang sekarang bertahan seperti itu. Nah, yang kedua, asma tadi, kalau cerita dari ibu aku dulu, ibu punya asma di usia 70. Jadi waktu sebelumnya dia fit aja, dia sehat aja. Aku juga sama, aku sebelumnya tidak ada merasa apa-apa dan aku suka goes. Jadi goes itu bisa berjam-jam ya dok, jadi akan bisa lebih dari 3 jam itu aku kuat, kemana aja keliling rame-rame gitu kan. Nah jadi anak aku ada sakit asma dari usia, aku tahunya dari mulai SD kelas 3 ya, dia itu sesak napas, jadi kalau diajak goes dari kecil nggak bisa jauh-jauh. Saya pasti bawa ke dokter, dia emang ada asma. Nah, apakah asma ini munculnya bisa di usia tua gitu kan, dan pemicunya ya bisa macam-macam seperti tadi. Ya kalau dari yang tadi dokter bilang bahwa bagaimana kita melepaskan emosi dan segala macam, insya Allah sudah berusaha, cuman namanya manusia tetap aja kita akan ada yang sesuatu yang kita pikirkan apa, mungkin itu pemicunya juga. Saya hanya mohon penjelasan, yang pertama tentang batuk pilek yang saat ini sedang merebak, yang kedua asma tadi akan muncul di usia tua itu karena ya hal-hal mungkin yang ada yang salah, mungkin memang kurang olahraga juga atau apa. Makasih dok, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Siswa ini ada asma begitu ya dari ibu dan turun ke anaknya. Cuma dia juga sedang infeksi saluran napas atas ya. Barangkali nanti Dr. Mazwar itu yang lebih jelas menjelaskan ya. Silakan Bu Uci dulu. Baik, terima kasih Ibu. Benar sekali bahwa saat ini memang batuk pilek sedang merebak dan rata-rata batuk pileknya itu menjadi sangat lama atau sustain di dalam tubuh kita. Tapi mohon maaf sekali kalau Uci lagi-lagi karena bicaranya tentang holistik atau sehat paripurna, membahasnya akan dari melihat dari beberapa aspek gitu ya, dan barangkali beberapa testimoni yang pernah Uci dapati atau Uci pahami tentang sakit ini. Yang pertama bahwa apapun judulnya virus yang masuk ke dalam tubuh kita sepakat bahwa itu karena imun sistem kita yang sedang turun gitu barangkali ya. Jadi kalau imun sistemnya kuat, maka terjadi pertempuran untuk kemudian siapa nih yang lebih kuat. Makanya ada yang disebut dengan antibiotik. Probiotik itu pro dengan biotik, bakteri yang baik. Antibiotik itu adalah yang membunuh atau mematikan biotik yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa menggunakan antibiotik itu harus dengan sangat bijak gitu ya, dan ketentuan. Uci mohon maaf lahir dan batin, tapi ada sebuah buku namanya Lois Hay, You Can Heal Yourself. Itu penelitiannya 30 tahun kalau tidak salah. Bagaimana diteliti kaitan antara penyakit-penyakit dengan, mohon maaf, emosi. Nah, tadi Ibu sudah bilang sudah melakukan, saya sarankan Ibu baca itu. Kalau yang berkaitan dengan pernafasan, itu biasanya berkaitan, mohon maaf, untuk kita semua dan juga untuk Uci, itu rasa sedih. Jadi biasanya kalau ada rasa sedih yang banyak, maka yang terganggu paling utama itu di organ pernafasannya. Itu menurut riset yang dilakukan oleh Ibu Lois Hay di Amerika sana. Bagaimana dengan penyembuhannya? Kalau kita mau cari solusi, tentu kita tahu dulu nih masalahnya dari mana dan coba dilihat. Orang banyak sekali yang bilang bahwa asma ini adalah penyakit keturunan. Barangkali Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Hanan Ataki, ada di YouTube testimoni. Beliau itu dari kecil kena penyakit asma, dan satu waktu ketika dia mau mengimami di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, dia tidak bisa melakukan tugasnya karena asmanya kambuh. Jadi kalau asma mau ngomong aja susah, apalagi mau jadi imam gitu barangkali ya. Apa yang terjadi? Dilakukan satu terapi dengan durasi terapi 10-5 menit. Di dalam testimoni itu beliau sampaikan bahwa saya tidak pernah ketika saya habis terapi, seolah-olah saya tidak pernah
terkena asma sebelumnya, padahal saya sudah puluhan tahun terkena asma. Salah satu sahabat Uci juga sama, umurnya sekarang 55 tahun, asma dari lulus SMA sudah lebih 20 tahun, dan selalu bawa Pentolin, kemudian dilakukan satu terapi gerak pada dirinya, dan yang terjadi alhamdulillah sampai saat ini tidak lagi minum asma. Sebenarnya gerakan-gerakan, mohon maaf, di Lintinkung itu juga adalah beberapa gerakan mengolahragakan, tadi exercise medicine, yang bisa mengulangi itu, dibuka rongga dadanya supaya lebih luas. Kalau Bunda baru pertama nanti boleh japri Uci, ada namanya teknik TAZ atau pengobatan akhir zaman. Itu dibuka Bun, dan itu testimoninya sudah banyak sekali. Tapi kalau kondisinya belum memungkinkan Bun, mau pakai obat ya boleh saja pakai obat. Bisa. Saya lakukan Lintinkung juga karena sudah diajarin sama Pak Mas. Nah, iya betul. Jadi kalau Lintinkung tuh untuk muskeleta, untuk asma dan lain sebagainya, itu insya Allah yang jantungnya Damas itu kan sudah dilakukan terapi medis ya terhadap jantungnya, dan masya Allah kondisinya membaik. Sebenarnya Uci cuma mau bikin kalau boleh membuat sebuah kesimpulan gitu ya, preventif dan promotif serta rehabilitatif perspektif Quran ini banyak sekali teknologinya yang sudah bisa dilakukan gitu. Tidak hanya harus terus-menerus minum obat gitu ya. Karena tadi dampaknya tubuh ini ada 37 triliun selnya. Kalau kita kasih obat terus-menerus, tidak didesain untuk minum obat terus-menerus. Mohon maaf, ini suami saya juga dokter dan di sini banyak para dokter gitu ya. Tetapi yuk kita mulai dengan pola hidup yang lebih sehat. Barangkali seperti itu. Mohon izin kalau ada kurang-kurangnya, nanti para senior yang dokter-dokter senior bisa bantu memberikan tambahan informasi. Baik, terima kasih. Jadi daya tahan tubuh kita ini kalau selama hidup, jadi anak-anak daya tahan tubuhnya lebih kurang ya gitu ya. Kemudian bertambah dewasa tambah baik ya. Cuma bertambah tua kita juga daya tahan tubuh juga berkurang ya. Jadi kita harus belajar juga tentang faktor risiko yang menjawab yang pertanyaan yang tadi, mengapa orang tua lebih sering kambuh lagi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Uci. Berikutnya ini ada Dr. Azwar Makmur. Sekalian bertanya, berkali nanti sekalian menjawab. Silakan Pak Dokter. Masya Allah. Terima kasih Prof. Ini saya bukan dokter. Ini salah. Betul ya? Iya Pak. Saya tukang insinyur. Tukang insinyur ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Masya Allah, luar biasa Dr. Uci. Betul sekali bahwa yang menyembuhkan itu semua Allah ya. Kita tahu semua bahwa kita hanya bisa berusaha supaya sembuh, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Dr. Uci sebagai senior praktisi Lintinkung, mungkin perlu sedikit digambarkan kepada yang hadir pada pagi hari ini. Tadi bicara mengenai terapi Lintinkung. Apa itu terapi Lintinkung, kok bisa menyembuhkan berbagai penyakit, prinsipnya itu seperti apa begitu. Itu aja mungkin Dr. Uci sedikit. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Ini sebenarnya harusnya yang bisa menjawab ini adalah suami saya nih, karena beliau dokter spesialis penyakit dalam dan beliau praktisi yang jauh lebih senior dari saya di bidang Lintinkung, dan di balik resepnya beliau selalu menuliskan selain obat-obatan adalah untuk melakukan Lintinkung. Ini ada Pak Mirwan juga. Ini juga pembinanya di Lintinkung nih, hadir bersama-sama kita di sini. Jadi kenapa Lintinkung kemudian bisa dengan melakukan gerakan-gerakan Lintinkung memperbaiki kondisi tubuh? Lagi-lagi kita memang harus memahami anatomi fisiologi tubuh. Ketika kita melakukan misalnya proses 4-4 anus di dalam Lintinkung, itu yang paling utama. Sebenarnya yang terjadi ada energi gerak, dengan kita melakukan gerakan tersebut dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian yang membuka, tadi kan kita tahu pembuluh darah kita panjangnya 100.000 kilometer, sehingga pembuluh darah ini menjadi lebih luas, lebih lebar gitu ya. Kemudian masuk ke organ-organ tubuh. Kalau gampang saya selalu bilang kayak pohonan yang udah layu, terus pohonannya itu dikasih pupuk, dikasih air, dikasih matahari yang bagus, maka kemudian pohonnya itu akan jadi seger lagi. Jadi prosesnya adalah
how exercise is medicine dalam Lintingkung, karena gerakan-gerakan yang dilakukan di Lintingkung itu kemudian bisa membuka pembuluh darahnya menjadi lebih lebar, kemudian terjadi perbaikan-perbaikan. Sebentar. Dulu dan para korban masih dimintai keterangan saksi dan hakim masih ditangani unit Polres Polsek. Mohon izin, saya panggil suami nih, karena ini ada 200 orang dan beliau setiap hari juga menangani banyak pasien. Dan kenapa? Karena bagiannya beliau selalu kalau melihat Lintingkung dari tinjauan medis terhadap ribuan testimoni yang kemudian sudah ada gitu ya, ada yang OA stadium 4, ada yang suami sendiri beliau adalah punya skoliosis di punggungnya. Karena dulu dari usia masih kecil jadi pemain nasional tenis meja gitu, sehingga punggungnya bongkok, menonjol gitu, skoliosis, dan itu terperbaiki kondisinya dengan Lintingkung. Silakan suaminya Dr. Uci, silakan. Iya, ini lagi ambil kopi dulu kayaknya dari dalam sebentar, silakan. Ya. Jadi di kolom chat juga banyak permintaan Dr. Uci. Ada yang minta video-video tadi, ada yang minta herbal ya. Ini izin, ini Uci bilangnya Dain, ini Dr. Indra Zaman, spesialis penyakit dalam. Beliau kebetulan wakil ketua 1 di Alzheimer's Indonesia Sejahtera, dan kemana-mana selalu membawakan tentang bagaimana olahraga terapi kesehatan Lintingkung ini dilihat dari aspek medis. Ini ada pertanyaan tadi dari Pak Maswar, bagaimana sih kok Lintingkung itu ternyata bisa memperbaiki kesehatan, kondisi kesehatan seorang yang melakukannya. Itu, Dok. Silakan dokter. Oh iya, baik, terima kasih Prof. Ya, jadi betul sekali bahwa sudah banyak penelitian terkait exercise is medicine. Jadi bahkan tadi ada seorang profesor Indonesia yang kemudian baru dikukuhkan, itu bukan di UI tapi di Erlangga atau di Gajah Mada ya, Pak ya. Nah itu ingin mengatakan bahwa pada saat seorang itu melakukan exercise, maka tidak hanya aspek dia menjadi bugar gitu ya, kemudian dia menjadi lebih sehat, tetapi dia juga punya aspek kuratifnya ya, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, sebagai contoh adalah penyakit-penyakit yang sekarang kita kenal dengan penyakit-penyakit yang tidak menular gitu ya. Maka ini harus menjadi sesuatu yang beliau sampai usulkan, ini kayak resep gitu. Jadi terapinya, dan itu sudah disepakati oleh kita sebagai para dokter untuk menjadikan olahraga itu sebagai sesuatu yang digunakan pada terapi pada pasien-pasien, meskipun ya, ada kondisi-kondisi yang dia perlu obat. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu tadi kalau pertanyaannya bagaimana hubungan Lintingkung, maka dengan melakukan exercise dengan teknik 4 anus itu tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan energi mekanik ya menjadi energi listrik ya. Dia dengan melakukan 4 anus kemudian juga disertai dengan gerakan-gerakan yang jumlahnya 40-an itu yang menyebabkan terjadinya pengeluaran berbagai macam hormon ya, antara lain adalah hormon-hormon penyembuh ya berupa hormon-hormon happiness, kemudian juga kortisol. Nah, itu inflamasi itu jadi membaik ya. Kortisol yang keluar, kemudian keluar hormon-hormon penyembuh, maka bisa terjadi proses perbaikan. Misal pada orang-orang yang mengalami proses inflamasi di tubuhnya ya, misalnya seperti pada kasus-kasus osteoartritis dan seterusnya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa
penelitian terkait bagaimana exercise bisa menyembuhkan jiwa yang sedang mengalami depresi, bagaimana exercise bisa menyembuhkan kecemasan, bagaimana exercise bisa menyebabkan seseorang itu menjadi happy, jadi bahagia karena begitu banyak hormon tadi yang disebutkan. Ada oksitosin, ada endorfin sebagai hormon yang oksitosin adalah hormon cinta yang melahirkan kedekatan, ya, hubungan dengan orang lain. Ya, kalau hormon endorfin dia bisa mengurangi nyeri, dia membuka pembuluh darah sehingga pada kasus-kasus jantung, koroner dan seterusnya yang mengalami penyempitan, tentu ini punya dampak yang besar. Keluarnya hormon dopamin akan menyebabkan dia semakin bersemangat, ya, termotivasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang baik, dan dia punya tenaga gitu, ya, energi yang lebih, ya, sehingga dengan kita melakukan exercise tadi atau Ling Tien Kung, maka keluar ada 4 hormon. Satu lagi hormon serotonin, ya, tadi yang saya bilang bisa menghilangkan cemas, khawatir, depresi dan seterusnya gitu, ya. Nah, semua hormon-hormon ini akan menggerakkan tentu saja berbagai macam enzim di tubuh. Itu sebabnya jangan kaget pada saat selesai misalnya Ling Tien Kung, kok ke belakangnya lebih lancar, ya. Kenapa? Karena berbagai tadi hormon serotonin dia berperan di saluran cerna, kemudian gerakan-gerakannya itu dilakukan ada posisi-posisi yang mengaktifkan usus-usus, mulai dari usus besar sampai usus kecil, sehingga dengan demikian dia akan mudah ke belakang. Nah, kita tahu bahwa Ling Tien Kung tadi 4 anu saja itu sudah bisa memperbaiki inkontinensia pada alfi, pada saat orang buang air besarnya tidak bisa ditahan. Dia kalau dilakukan 4 yang bagus, maka dia juga bisa akan mencegah inkontinensia pada urin. Jadi artinya dia mudah ngompol dan seterusnya, yang sering terjadi pada lansia ataupun wanita-wanita yang sering mengalami persalinan, ya. Jadi banyak sekali kemanfaatan Ling Tien Kung dengan teknik-tekniknya itu, dan itu dibuktikan oleh dalam penelitian maupun penelitian besar maupun penelitian kecil, bagaimana exercise itu mampu untuk memperbaiki banyak hal dan tidak perlu harus selalu menggunakan berbagai macam obat. Dan saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Mazwar? Barangkali tambahan sedikit, Prof. Ya, silakan. Kan kalau kita olahraganya misalnya Ling Tien Kung bareng-bareng itu bareng-bareng rame-rame, jadi silaturahim, jadi sehat sosialnya juga terbangun. Kemudian kena matahari panas karena biasanya dilakukannya di pagi hari, itu juga salah satu bentuk supaya hormonnya tadi keluar. Kemudian pakai musik, pakai gerak, ini riset-riset di Harvard sudah banyak sekali bahwa dengan musik dan gerak ini tadi terjadi hormon-hormon keluar, enzim-enzim keluar, dan itu bisa jadi penyembuhan. Dan di Ling Tien Kung itu juga sebelum mulai kita berdoa, ada sehat spiritualnya, minta kepada Allah gitu ya, agar kita disembuhkan dari segala macam penyakit. Mungkin itu sedikit, mohon izin kalau jadi bercerita nih karena pertanyaan dari Pak Mas nih, mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bu Rizal, sekarang sepertinya jam 7:10, apa masih boleh? Satu lagi tuh Bu Kamila, lempar tuh, Prof. Oh gitu ya. Ya. Nah coba di kolom chat ini ada dari Suryana Agustin, ya. Ini ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Assalamualaikum Dr. Uci, apakah Ling Tien Kung, ini bahasa Cina kali ya, dapat menyembuhkan sakit di usus abdomen, di mana kondisinya sudah disarankan dokter untuk dipotong ususnya atau dipasang alat di ususnya. Tidak sebutkan penyakitnya apa. Silakan dokter penyakit dalam atau dokter Uci, silakan. Kayaknya ini yang lebih berhak jawab dokter penyakit dalam ini. Ya, silakan. Ya, bahwa proses pertama diagnosisnya dulu tentu kita harus pastikan diagnosisnya apakah ini kanker, ya, sehingga harus dipotong ususnya, apa ini
tumor saja biasa dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu saja semua modalitas untuk pengobatan ini tidak hanya dengan tadi exercise, lintengkung, meskipun dia sangat bermanfaat seperti penjelasan saya tadi sebelumnya. Tapi tentu saja kita butuh berbagai modalitas ya, modalitas untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Makanya dalam penyelesaian persoalan terkait dengan katakanlah tadi usus dipotong karena penyebabnya kanker dan seterusnya gitu ya, itu semua tidak bisa satu modalitas saja yang kita tapi kalau kita bisa mengoptimalkan berbagai modalitas, maka yang terjadi adalah bahwa proses perbaikan pada penyakit dasarnya itu menjadi jauh lebih mudah gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu sebagai contoh sekarang ya, kita punya berbagai macam terapi terkini ya, yang juga futuristik gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh adalah penyakit-penyakit degeneratif atau kanker ya, yang sekarang penelitiannya luar biasa, mulai dari stem cell, kemudian sekretom, sampai yang terakhir itu ada eksosom ya. Nah, ini yang menarik ya, ada bahwa modalitas penelitian modalitas untuk penyembuhan berbagai penyakit tadi fisik ya, itu didekati dengan berbagai modalitas ya, karena ada irisan-irisan ya, bahwa tidak hanya fisik yang diobati, tapi kalau diobati misalnya mentalnya, spiritualnya, diobati juga adalah sosialnya, dan diobati juga masalah ekonominya. Bisa jadi penyakit kankernya lebih cepat sembuh gitu ya. Nah, sehingga tadi kita mendapatkan bahwa sehat paripurna itu harus punya irisan-irisan yang menyebabkan kita harus melakukannya secara holistik, secara totalitas gitu ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa membantu jawab tadi bagaimana upaya penyembuhan terhadap kanker atau mungkin yang menyebabkan ususnya dipotong gitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Izin Prof. Ya, silakan. Buci, kalau bisa suaminya Buci, Pak apa namanya? Dokter Indra Jaman. Pak Dokter Indra Jaman, di mana kalau presentasi berikutnya Pak Indra Jaman yang melakukan makalah gimana? Iya, mungkin tentang penyakit katastrofik, Dok. Ya. Tentang penyakit katastrofik atau PTM gimana, Dok? Dokter Indra. Iya. Iya, nanti. Ini kontaknya Bunda ya. Iya. Oke. Juga dari temannya Buci tadi yang satu lagi tadi Buci, siapa Buci temannya? Oh, Dr. Agus Rahmadi. Dr. Agus Rahmadi. Beliau lebih jago tuh. Nah, jadi keduanya lah. Boleh. Nanti kita. Zaman, baru Agus Rahmadi juga nanti Bunda ya. Iya. Siap. Mohon kesediaannya ya. Oke. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Kita dibatasi oleh waktu. Silakan Ibu Kamilah nih yang sudah capek kali tangannya udah diangkat dari tadi. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Saya seorang penderita Alzheimer. Ketika beberapa tahun yang lalu, saya pernah kecelakaan dan divonis menderita Alzheimer. Terus saya lakukan mengaji pada waktu itu one day one use, sehingga beberapa bulan kemudian menurut saya sudah sembuh karena tidak pernah kambuh lagi, tidak pernah sakit lagi kepalanya. Kemudian saya mempelajari tematik, alhamdulillah terakhir saya berkecimpung di Al-Hasani sehingga saya merasa sembuh. Pertanyaan saya, apakah Alzheimer itu penyakit akan kambuh kembali, dan apa yang harus saya lakukan sekarang di saat saya merasa sudah sembuh karena dengan membaca Al-Quran one day one use, saya merasa sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ini dijawab oleh dokter sebenarnya nih. Oke.
Bu Uci silakan, Dokter Uci. Ya, baik. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah bahwa Ibu Kamila dengan izin Allah ternyata sudah sembuh dari sakitnya dengan membaca Quran. Jadi kalau kita kembalikan lagi tadi seperti di awal, tubuh kita itu terdiri dari sel. Selnya itu 37 triliun jumlah sel di dalam tubuh kita itu. Dan selalu ada regenerasi sel. Satu hari kira-kira 30-40 miliar sel yang terregenerasi dan mati untuk kemudian ada sel-sel yang baru tumbuh. Jadi saya meyakini sekali Ibu bahwa apa yang terjadi pada Ibu itulah sehat spiritual kemukjizatan dari Al-Quran. Bahwa Alzheimer yang sudah diponis pada diri Ibu, ternyata dengan izin Allah Ibu membaca Al-Quran, fokus di Al-Asani, kemudian tidak kambuh-kambuh lagi. Kalau tadi ditanyakan apa itu Alzheimer itu kan sebenarnya penyakit penurunan fungsi kognitif yang bertahap terkait dengan daya ingat, berpikir dan kemampuan berkomunikasi. Tapi kalau tadi saya lihat pada diri Ibu, Masya Allah, dengan izin Allah nih, saya juga mesti belajar. Berarti kalau ada pasien Alzheimer, kita minta aja untuk ikut ke Al-Hasani ya, Prof. Ya, setuju. Ustaz, karena ini sesuatu yang luar biasa, ini testimoni yang luar biasa. Kemudian kalau tentang apakah ini nanti akan kambuh lagi, saya ingin kembalinya adalah kembali ke apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya, inna a'malu binniyat. Allah seperti sangkaannya, mari kita bersangka bahwa insya Allah baik, bahwa Ibu Kamila tidak akan kambuh lagi, akan sehat dan dilindungi oleh Allah dalam bentuk afirmasi positif dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah dipikirin Bu nanti kambuh lagi atau enggak. Kalau mau tahu tentang Alzheimer atau tadi ada sakit dengkul, sekarang itu banyak dokter-dokter spesialis dan subspesialis, termasuk Profesor Zubair kemarin saya lihat ya, Dokter Indra, itu yang sudah bikin materi tematik singkat di TikTok atau di YouTube. Ibu tinggal ketik aja Alzheimer, profesor siapa tokohnya, nanti akan keluar. Begitu juga tentang latihan-latihan untuk tadi OA, itu dokter-dokter rehab medik, subspesialis, konsulen, sekarang itu banyak sekali tuh Bu bikin, bisa kita lihat, bisa kita ikuti gitu. Jadi sudah lebih mudah teknologi sekarang membantu kita. Dokter Indra, ada yang mau ditambahkan, Dok? Iya, jadi ini menjadi suatu trigger bagi kita untuk semakin meneliti ya, bahwa tidak hanya Dr. Agus Rahmadi menjelaskan bahwa ternyata kalau baca Al-Quran itu ya, itu bisa menyebabkan bakteri jahat yang beliau teliti itu Staphylococcus aureus, jadi suatu bakteri yang dimana secara kuantitatif itu terjadi penurunan yang jauh lebih besar pada saat seorang itu dibacakan, dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi dia membaca sendiri. Nah, yang terjadi pada ibu ini luar biasa. Sampai sekarang, demensia atau Alzheimer itu menjadi momok ya bagi dunia kedokteran, bahwa dia teori penyebabnya saja sampai sekarang belum ditemukan. Ada yang disebut beta amyloid, ada protein tau namanya itu ya, segala macam. Itu teori ya, stres oksidatif dan segala macam. Tapi semua itu ya belum bisa pasti. Tapi kalau beberapa hal terjadi yang saya sebutkan tadi, teorinya itu dengan dibuktikan dengan penelitian gitu ya, maka akan sangat menarik untuk bisa menjelaskan tadi bagaimana ibu dengan membaca Al-Quran ya, bisa jadi stres oksidatifnya membaik gitu ya, atau menurun ya, sehingga pembentukan radikal bebas dan segala macam yang bisa merusak. Kemudian bisa jadi tadi ada protein tadi yang saya sebutkan yang diidentifikasi oleh dunia kedokteran, bisa jadi menurun itu jumlahnya dan seterusnya. Pembuluh darahnya terbuka bagus yang ke otak dan seterusnya karena keluarnya berbagai hormon happiness yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Jadi ini menarik ya, bahwa baca Al-Quran tidak hanya bacanya, tetapi juga tidak hanya kelainan-kelainan yang sifatnya psikologis yang membaik, tetapi juga kelainan-kelainan sifatnya fisik gitu ya. Yang tadi ada ayat dan hadis ya, yang bisa memperkuat argumentasi bahwa Al-Quran itu kalau dibaca tidak hanya
jiwanya saja yang lebih sehat, tetapi fisiknya juga mengalami penyehatan ya. Nah, dibuktikan tadi oleh Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah, maka harapannya tidak muncul lagi Alzheimer-nya. Kenapa? Karena Allah katakan bahwa Al-Quran itu sifat kan, tadi sudah dijelaskan bahwa dia betul-betul penyembuh tidak hanya jiwanya tetapi fisiknya pun juga bisa disembuhkan atas izin Allah. Bahkan ekonominya kalau dipraktekkan Al-Quran itu, maka yang terjadi ekonominya akan membaik. Ya, hubungan sosialnya akan membaik karena mempraktekkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga dipraktekkan. Nah, ini akan punya dampak tadi yang 5 pilar itu semua bisa sehat ya. Kalau mempraktekkan Al-Quran, membaca Al-Quran saja sudah demikian dahsyat, apalagi mempraktekkan Al-Quran dalam keseharian. Saya kira demikian Bu. Mudah-mudahan bisa membantu jawab. Mudah-mudahan teman-teman guru saya banyak sekali di sini yang hadir, ada profesor, ada doktor dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa membantu juga ya kalau ingin menambah penjelasan tadi, silakan. Baik, terima kasih. Cuma kita sangat dibatasi oleh waktu. Karena sudah lewat jam 7 ya. Sudah lewat jam 7. Barangkali sudah cukup ya, Bu. Boleh bertanya, Pak Prof? Oh, masih tambuh ya. Silakan. Tambuh. Saya Ibu Syahroma Nasution. Teman dari Ibu Dr. Uci. Saya mau bertanya, kalau misalnya kebetulan saya mantan Korea, tapi sampai sekarang insya Allah masih tetap diminta untuk jadi Korea di acara-acara pengajian atau halal bil halal di mana-mana di kantor. Kebetulan kantor saya di BRIN, Pak, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya mau menanyakan ke Dr. Uci, alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita peroleh dari hasil disertasi beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kemudian saya mau bertanya, di mana kalau di Bogor di Tenkung itu Bu Uci. Kemudian saya memang seperti Ibu tadi yang terkena penyakit Alzheimer itu, memang saya juga menerapkan itu. Kebetulan di tempat kita di Wanita Ikatan Keluarga Nasution juga ada one week, one juice tapi alhamdulillah itu meningkatkan silaturahmi dalam hal membaca Al-Quran maupun jadi kita tetap bersilaturahmi, tetap mendapat ilmu, tetap mendapat pengobatan spiritual seperti Dr. Uci tadi katakan. Mudah-mudahan bermanfaat banget bagi saya terutama akan tetap terus seperti Ibu tadi, kita seperti Pak Dokter suaminya Bu Uci tadi katakan, kita tetap harus istiqomah, tetap membaca Al-Quran setiap hari walaupun satu juz atau satu ayat atau maupun satu halaman. Terima kasih Bu Uci atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin ini, mohon maaf lahir batin, Prof. Ini senior saya, ini ketua Ikatan Keluarga Nasution, Wanita Ikatan Keluarga Nasution, datang juga waktu saya promosi sidang terbuka Kakanda. Terima kasih kehadirannya. Nanti untuk teman-teman yang mau ikut latihan Lintinkung, itu kemarin kita di Bogor 2.300 orang latihan bersama ya. Nanti Uci japri ke kakak di mana alamatnya, siapa koordinatornya. Yuk kita sama-sama lakukan semua sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Allah yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Terima kasih Kakanda. Kakanda ini 100 peneliti Indonesia terbaik nih, dokter juga, beliau dokter senior, asosiat profesor kayaknya malah. Terima kasih Kakak masih membersamai. Ahli peneliti utama, ahli peneliti utama, insya Allah mudah-mudahan bentar lagi. Kalau bisa kita minta juga untuk memberikan tematik ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, Nasution. Mohon nanti affiliatnya bisa memberikan kajian tematik di Al-Hasani. Ya. Allah. Kebetulan bidang saya konservasi dan pengelolaan sumber daya perairan darat, Profesor Dokter. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
Iya. Al-Quran juga. Jadi ya. barangkali masalah protein tadi ya, masalah ikan ya, karena perikanan ya. Iya, Kita sangat dibatasi oleh waktu. Cuma catatan bahwa tadi disebut Nabi Muhammad itu berjalannya seperti berlari ya, gitu ya. Sehingga sahabat harus mengikutinya dengan berlari. Ya. Jadi itu suatu olahraga itu ya, olahraga. Mudah-mudahan kita juga begitu ya. Saya lihat berapa banyak dokter juga di rumah sakit kalau dia jalan tuh seperti berlari ya gitu ya. Dan itu olahraga, barangkali bisa berat badan kita turun gitu ya, dan seterusnya. Baik, saya kembalikan kepada Buya Rizal. Silakan Buya. Syukuran Prof. Baik Bapak Ibu semuanya, materi yang sangat menarik sekali, yang terutama bagi Bapak-Bapak Ibu. Kan di sini kita sudah tidak muda lagi, Prof, ya, tua semuanya, orang juga ada penyakitnya. Namun sekali lagi, apapun yang kita alamin, kita tetap berobat. Namun ada saatnya nanti nggak sembuh, kalau tidak sembuh, tetap baik sangka sama. Itu artinya Allah sayang bagi lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah berusaha sekuat tenaga. Namun mungkin nanti ada kalanya tidak sesuai dengan harapan kita. Yakinkan diri kita bahwa itu adalah tanda kasih Allah, tandanya kita maksudnya. Tinggal kita syukurin. Jadi sembuh, bersyukur, tidak sembuh, tetap bersyukur. Baik, Dr. LC, kami